Assalamualaikum sahabat Narastori. Semua punya story. Bayangkan, kamu baru 2 minggu kerja di negeri orang. Penuh harap, demi anak di rumah. Tapi malam itu, pintu kamarmu terbuka perlahan. Seorang pria besar berdiri di sana. Senyumnya dingin, matanya tajam menelusuri tubuhmu. Di balik celana tidurnya, ada sesuatu yang bergerak liar, seolah menantang nyali dan imanmu. Kamu ingin lari, tapi tubuhmu gemetar. Ingin teriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan kenapa trauma itu justru membuatnya viral se-Kamboja? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi yang menolongmu di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat berarti. Bisa jadi itu adalah amal jariahmu, yang terus mengalir pahalanya, meski kita sudah tiada. Assalamualaikum sahabat Narastori. Semua punya story. Bayangkan, kamu hidup sendiri bersama anak kecil yang belum paham arti lapar. Tapi kamu harus menjelaskan kenapa hari itu cuma makan nasi garam. Bayangkan, kamu jualan gorengan keliling kampung, menahan hujan dan panas, hanya untuk bisa beli seragam sekolah. Itulah kehidupan Srela. Seorang janda muda berusia 29 tahun, tinggal di sudut sempit Phnom Penh bersama anak semata wayangnya, Dara. Kehidupan mereka jauh dari kata cukup. Suaminya meninggal saat Dara masih menyusu. Sejak itu, Srela bertahan dengan menjual gorengan dan sesekali mengantar makanan menggunakan motor pinjaman tetangga. Setiap pagi, Dara memeluk ibunya sambil bertanya, "Hari ini makan apa?" Dan setiap kali Srela menjawab, hatinya tercabik. Kadang ia hanya bisa menangis diam-diam di kamar mandi, agar Dara tidak melihat air mata yang seharusnya tidak ditunjukkan oleh seorang ibu. Namun hidup terus berjalan. Sampai suatu sore, semuanya berubah. Di warung kecil depan gang, Srela bertemu dengan sepupunya, Lina, yang baru pulang dari bekerja sebagai asisten rumah tangga di kawasan elit Kamboja bagian utara. Lina datang dengan tas bermerek, ponsel mahal, dan cerita menggiurkan. Kerjaku ringan, cuma bersih-bersih. Makan enak, tidur di kamar ber-AC, dan gajinya besar, Srei. Gede banget buat ukuran kita yang cuma tamatan SMP. Srela terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena tas mahal atau ponsel baru, tapi karena Lina bilang sekarang bisa menyekolahkan adiknya ke universitas. Hati kecil Srela bergetar. Mungkinkah ini jalanku? Bisakah aku menyelamatkan Dara dari lingkar kemiskinan? Malam itu, Srela tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamarnya yang sudah rapuh. Bunyi tetesan air dari atap bocor mengiringi pikirannya yang berkecamuk, antara harapan dan ketakutan. Tapi semakin ia melihat wajah Dara yang tertidur lelap, semakin besar tekadnya. Keesokan harinya, ia datang ke agen penyalur kerja rumah tangga. Tidak banyak tanya, tidak banyak syarat. Semua ia penuhi. Foto, fotokopi kartu, pelatihan singkat, dan tes kesehatan. Dalam waktu 2 bulan, ia dinyatakan lolos. Penempatan kerja, distrik Bori Elit, Phnom Penh Utara. Majikannya, Tuan Somnang Rathana. Hari keberangkatan itu, Srela mengenakan gamis biru tua dan jilbab putih. Ia mencium kening Dara dan memeluk ibunya erat. Suasana terminal terasa seperti perpisahan menuju medan perang. Hatinya berat, tapi tekadnya kuat. Bunda akan pulang bawa uang banyak. Dara, kamu harus rajin belajar, ya. Tangis pecah di sudut stasiun bis. Tapi di balik air mata itu, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Harapan yang tak lama lagi akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Langit Phnom Penh mendung saat bus yang ditumpangi Srela melaju melewati jalan-jalan besar menuju distrik Bori Elit. Hatinya berdebar. Tangannya menggenggam tas kecil berisi baju ganti, dompet tipis, dan selembar foto Dara yang ia selipkan di saku dalam. Sesampainya di depan rumah besar bernuansa putih marmer, sopir yang menjemputnya hanya berkata singkat, "Ini rumahnya." Gerbang otomatis terbuka, dan mobil melaju perlahan masuk ke halaman yang dipenuhi bunga anggrek dan kolam kecil dengan air mancur.
Srela turun dengan hati yang campur aduk. Perasaan syukur, gugup, dan penasaran bercampur jadi satu. Di depan pintu, seorang pria tinggi besar dengan jubah longgar dan selendang sutra berdiri menunggu. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan senyumnya seperti menyimpan sesuatu. Itulah Tuan Somnang Radhana. Selamat datang. Kau pasti Srela, ucapnya dalam bahasa Khmer halus. Ia mengulurkan tangan, tapi Srela hanya menunduk sopan sambil mengucap salam. Ada kilatan kecil di mata pria itu saat melihat sikap Srela. Tatapannya tidak biasa, bukan seperti seorang majikan pada pembantu, tapi seperti elang yang sedang mengamati mangsanya. Rumah itu luar biasa mewah. Lantainya mengkilap seperti kaca. Sofa empuk dan harum. Di ruang tamu tergantung lukisan perempuan-perempuan Kamboja dalam pose anggun, tapi terbuka. Srela berusaha untuk tidak banyak melihat. Kamar yang disediakan untuknya juga rapi dan dingin. Ada kasur besar, lemari, dan jendela yang menghadap taman kecil. Srela sempat tersenyum kecil. Dalam hati ia bersyukur. Ini jauh lebih nyaman dari kamarnya di rumah. Hari-hari pertama berjalan lancar. Pekerjaannya hanya menyapu, mengepel, mencuci piring, dan menyajikan teh di sore hari. Tuan Somnang jarang bicara, tapi sering memandang Srela dalam diam. Pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri, namun sulit dijelaskan kenapa terasa mengganggu. Pada hari ketujuh, saat Srela sedang mencuci tirai di belakang rumah, ia merasa ada yang memperhatikannya. Saat menoleh, dari balik kaca kamar atas, terlihat siluet tubuh Tuan Somnang berdiri. Ia tak bergerak, hanya menatap. Srela cepat-cepat menunduk dan kembali mencuci. Malam harinya, Srela tak bisa tidur. Hatinya gelisah, pikirannya penuh tanya. Apa maksud tatapan itu? Kenapa ia merasa seperti diincar? Pada malam ke-10, kejadian aneh mulai terasa nyata. Saat sedang membersihkan ruang kerja Tuan Somnang, ia tanpa sengaja melihat sebuah buku terbuka di meja. Isinya gambar-gambar perempuan muda berpakaian tipis. Srela buru-buru menutupnya, tapi hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang ia tahan sendirian. Lalu malam ke-14 tiba. Malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Angin malam menyelinap masuk dari celah jendela saat Srela mematikan lampu kamarnya. Rasa lelah menyelimuti tubuhnya, tapi pikirannya masih gelisah. Ia hanya bisa membaca sholawat pelan-pelan, berharap tidur malam itu membawa ketenangan. Namun belum lama ia memejamkan mata, terdengar suara klik. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Dek! Jantung Srela langsung berdegup kencang. Ia membuka mata, dan di hadapannya berdiri Tuan Somnang Radhana. Tapi kali ini, sang majikan tak lagi memakai jubah panjangnya. Ia hanya mengenakan celana pendek ketat berwarna gelap. Tubuhnya besar, dadanya telanjang. Srela, ucapnya dengan suara berat, nyaris berbisik. Tubuh Srela membeku. Ia tak mampu menjawab. Tangan gemetar, nafas tercekat. Pandangan matanya tertuju pada satu titik. Pada sesuatu di balik celana itu. Yang jelas-jelas sedang bergerak pelan, seperti ada yang hidup di dalamnya. Aku mau bikin teh, Tuan. Ucap Srela terbata. Mencoba mencari alasan sambil bangkit dari tempat tidur. Tapi Tuan Somnang hanya tersenyum. Senyum tipis yang membuat darah di kepala seakan hilang. Tak perlu. Duduk saja. Temani aku sebentar. Kalimat itu membuat lutut Srela lemas. Tapi ia tak menurut. Ia berjalan cepat keluar kamar, menuju dapur sambil pura-pura sibuk. Di dapur, tangannya gemetar saat menyalakan kompor. Tubuhnya berkeringat dingin. Padahal AC menyala dingin. Ia menuangkan air ke panci, menaruh gelas di atas meja. Tapi pikirannya hanya satu. Kabur. Saat ia menoleh, bayangan besar itu sudah berdiri di ujung dapur. Tuan Somnang menyusulnya diam-diam. Mata lelaki itu menyapu seluruh tubuh Srela dari ujung jilbab hingga jemari kakinya. Teh sudah hampir siap. Suara Srela nyaris tak terdengar. Namun pandangan pria itu tak beralih. Lalu satu kalimat meluncur pelan namun menusuk. Kau cantik sekali malam ini. Lah. Itu cukup.
Hati Srela menjerit. Ia buru-buru menyodorkan teh, menunduk, lalu mundur perlahan-lahan ke arah tangga. Begitu Tuan Somnang meminum teh itu, ia langsung berlari ke kamarnya, mengunci pintu, dan mengunci jendela. Di dalam kamar, ia menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Ia tahu, ia harus pergi dari rumah itu secepat mungkin. Pagi harinya, Srela pura-pura sakit. Ia batuk keras, menahan air mata, lalu meminta izin pergi ke klinik. Namun bukannya ke klinik, ia menuju warung kecil di luar kompleks. Di sanalah ia bertemu Chanti, TKW asal Kampung Cham yang bekerja di rumah sebelah. Di bawah bayang-bayang pohon mangga, Srela menceritakan semuanya. Dari tatapan Tuan Somnang, buku-buku aneh di ruang kerja, hingga malam ketika, rudal, itu hampir membuatnya lumpuh karena takut. Chanti tercengang. Pantes, pembantu sebelum kamu juga kabur tengah malam. Aku kira dia maling. Tapi sekarang aku ngerti. Chanti membawa Srela ke rumah nenek majikannya yang kosong, untuk bersembunyi sementara. Dari sana, mereka menghubungi komunitas pekerja rumah tangga Kamboja. Tapi tidak semua panggilan dijawab. Sebagian hanya bilang, "Tunggu, kami akan bantu." Dan malam berikutnya, rumah itu gelap, tapi ketegangan terus membara. Hari itu, langit Phnom Penh panas dan berdebu. Suara kendaraan hilir mudik di luar kompleks elit tak mampu menenangkan detak jantung Srela yang makin tak karuan. Ia masih bersembunyi di rumah kosong milik nenek majikan Chanti, hanya berbekal air mineral, 2 bungkus roti kering, dan sajadah kecil tempat ia menumpahkan tangis dan doa. 3 hari telah berlalu. Tuan Somnang mulai mencari. Ia mendatangi rumah-rumah tetangga, bahkan sempat menanyai beberapa petugas keamanan kompleks. Tapi Chanti sudah lebih dulu mengatur strategi. Ia mengatakan pada tetangga sekitar bahwa Srela dipulangkan mendadak karena orang tuanya sakit keras. Alasan itu cukup untuk menahan kecurigaan. Tapi waktu tidak banyak. Rumah kosong itu bukan tempat aman untuk selamanya. Komunitas pekerja rumah tangga Kamboja yang akhirnya merespon pesan Chanti memberikan satu arahan. Siapkan diri untuk dijemput, tapi harus keluar dari kawasan elit itu terlebih dahulu. Mobil tidak bisa masuk karena terlalu mencolok. Rencana pun disusun. Chanti berpura-pura meminta izin pada majikannya untuk belanja sayuran ke pasar tradisional, dan membawa 2 tas besar. Di dalam salah satu tas, Srela akan bersembunyi. Ide itu nekat. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka tahu, jika tertangkap, bisa dianggap mencuri atau melarikan diri tanpa izin, yang bisa berujung pada tuduhan berat. Pukul 1 siang, saat sang majikan tidur siang, Chanti keluar dari rumah lewat pintu belakang, membawa 2 tas besar dan 1 kantong plastik sayur sebagai penyamaran. Langkahnya cepat tapi tenang. Di dalam salah satu tas, tubuh Srela meringkuk. Nafas ditahan. Keringat membasahi punggung. Setiap langkah terasa seperti ujian nyawa. Gerbang kompleks terlihat. Satpam berjaga sambil mengipasi diri. Chanti menyapa ramah. "Mau ke pasar, Kak? Biasa belanja buat makan malam." Satpam hanya tersenyum malas. Ia tidak memeriksa isi tas. Chanti melenggang keluar, dan ketika sampai di gang kecil, mobil sedan tua sudah menunggu. Srela langsung diturunkan dari tas. Napasnya memburu, matanya merah. Tapi tidak ada waktu untuk drama. Mobil itu segera melaju, meninggalkan kompleks yang selama 2 minggu menjadi mimpi buruk baginya. Setibanya di rumah aman milik komunitas, Srela disambut hangat. Di sana sudah ada beberapa mantan pekerja rumah tangga lainnya yang juga punya cerita serupa. Semuanya bertahan dalam trauma, tapi saling menguatkan. 3 hari kemudian, mereka menghubungi kedutaan dan membuat laporan. Berkas-berkas lengkap. Laporan visual pun disertakan, termasuk foto rumah, screenshot pesan, dan bahkan rekaman audio dari salah satu malam ketika Tuan Somnang menggedor pintu kamar. Pihak kedutaan bergerak cepat. Dalam waktu seminggu, Srela resmi dinyatakan dalam perlindungan. Tuan Somnang sempat memprotes keras, mengatakan bahwa ia hanya tertarik secara pribadi dan tak pernah menyentuhnya. Namun tim hukum menyatakan,
Sikapnya telah melanggar batas privasi dan secara visual dianggap intimidatif. Kepulangannya ke Phnom Penh menjadi momen haru. Ibunya menangis saat melihat anak gadisnya kembali dalam keadaan selamat. Dara memeluknya erat. Tak mau lepas. Tangis pecah. Tapi di balik air mata itu, ada kemenangan yang tidak semua orang bisa raih. Namun perjuangan Srela tidak berhenti di situ. Apa yang terjadi setelah itu, justru membuat namanya semakin dikenal, dan kisahnya berubah dari luka menjadi suara. Hari-hari setelah kepulangannya tak lagi sama. Srela tidak hanya berjuang memulihkan diri dari trauma, tapi juga mencari cara untuk tetap bertahan hidup. Uang tabungannya habis untuk biaya pulang, dan ia belum siap kembali bekerja seperti biasa. Satu malam, ia membuka aplikasi video pendek di ponsel murahnya. Ia melihat banyak konten tentang pengalaman TKW di luar negeri. Ada yang lucu, ada yang menyeramkan, tapi belum ada satupun yang menggambarkan kejadian seperti yang ia alami. Tangannya gemetar saat membuka kamera. Ia duduk di atas kasur lusuh, memakai jilbab warna abu, wajah tanpa riasan, suara pelan nyaris putus-putus. "Halo, aku Srela. Aku baru pulang dari rumah majikan di Phnom Penh Utara. Aku cuma kerja 2 minggu, tapi hampir tiap malam, aku lihat rudal." Ia berhenti sebentar, menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca. Bukan rudal perang, tapi rudal di balik celana majikan. Bergerak tiap malam. "Aku trauma." Dengan suara gemetar, ia menutup videonya dengan sholawat. Lalu ia unggah tanpa banyak berharap. Tapi siapa sangka, video itu meledak. Dalam 2 hari, penontonnya tembus 200.000. Komentar membanjir. Ada yang kaget, ada yang menangis. Banyak pula yang ikut membagikan cerita serupa. "Aku juga pernah hampir digituin. Kak Srela kuat banget. Rudal majikanku lebih serem, Kak. Ya Allah, perempuan baik diuji kayak gini." Setiap komentar ia baca dengan hati bergetar. Ternyata ia tidak sendiri. Ternyata suara perempuan kecil dari lorong sempit Phnom Penh bisa didengar begitu jauh. Srela mulai rutin membagikan cerita tentang malam-malam gelisah, tentang cara melarikan diri, tentang bagaimana membaca tanda-tanda bahaya sejak dini. Ia tidak hanya menangis, ia memberi harapan, memberi kekuatan. Tak lama, beberapa kanal YouTube undang dirinya untuk hadir di podcast. Di sana, ia bicara dengan tenang tapi tajam. Ia menjelaskan kronologi, perasaannya, dan pesan untuk semua perempuan yang sedang bekerja jauh dari rumah. Lalu datang tawaran yang membuatnya bingung. Sebuah rumah produksi lokal mengajaknya bermain peran sebagai dirinya sendiri dalam mini drama pendek. Honor yang ditawarkan cukup untuk menyekolahkan Dara sampai SMP. Meski sempat ragu, akhirnya ia setuju. Di lokasi syuting, saat harus berakting melihat rudal, untuk adegan dramatik, ia menangis sungguhan. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena ia sadar, ia sudah selamat. Kini, pengikut akun media sosialnya tembus ratusan ribu. Ia jadi simbol kekuatan. Jadi suara bagi banyak pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri. Namun di balik semua popularitas itu, Srela tetaplah ibu yang sederhana. Ia masih jual gorengan, masih antar Dara ke sekolah, dan masih berdoa setiap malam. Karena bagi Srela, semua yang ia alami bukan untuk jadi terkenal, tapi agar tidak ada lagi perempuan yang harus melihat rudal bergerak di malam buta, sendirian, tanpa siapapun yang tahu. Terima kasih sudah menyimak kisah nyata yang penuh luka dan keberanian ini. Semoga kisah Srela menjadi pelajaran, bukan hanya bagi para pejuang nafkah di negeri orang, tapi juga untuk kita semua, agar lebih peduli, lebih peka, dan lebih waspada terhadap suara-suara sunyi yang sering kali diabaikan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Karena satu klik dari kamu, bisa jadi jalan kebaikan yang tak terputus. Jadi amal jariah. Jadi saksi di akhirat nanti bahwa kamu pernah peduli. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Sahabat Narastori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.